Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 136, Menyerang dan Membunuh di Hujan Lebat bagian 2. Apa yang terjadi? Anjing bertanya dan mengerutkan kening. Ada musuh yang menyerang, seorang pembunuh bertopeng ungu berteriak dingin. Pintu segera terbuka, lalu anjing dan yang lainnya keluar dari ruangan. Begitu mereka keluar, mereka melihat sosok hantu di halaman luar yang berjarak beberapa ratus meter. Sosok itu melesat maju dengan cahaya pedang yang kuat dan banyak garis cahaya pedang yang berkelebat. Setiap garis cahaya pedang memiliki darah para pembunuh dari menara bulu darah di atasnya. Ke sana, cepatlah. Seorang pembunuh bertopeng ungu berteriak keras, lalu segera bergegas ke halaman luar. Jaraknya hanya beberapa ratus meter, jadi hanya butuh sesaat untuk mencapai kecepatan mereka. Namun pada saat itu juga, para pembunuh di halaman luar sudah mengalami pembantaian. Ketika anjing dan yang lainnya tiba di halaman luar, Jian Wushuang sedang menusuk dada pembunuh bertopeng perak terakhir dengan pedang panjangnya. Celepuk. Dengan jatuhnya mayat pembunuh bertopeng perak, hanya Jian Wushuang yang tersisa berdiri di halaman luar. Anjing dan yang lainnya tercengang. Meskipun mereka semua adalah pembunuh bayaran tingkat tinggi, mereka tercengang ketika mereka masuk ke halaman luar dan melihat pemandangan ini. Ada banyak mayat bergelimpangan di tanah di halaman luar dan di koridor di bawah atap. Semua mayat berserakan, dan seluruh halaman terkubur oleh mayat, sementara darah yang mengalir dari luka-luka mereka telah mewarnai seluruh halaman menjadi merah. Hujan masih turun dengan deras, dan tanah kosong di halaman tengah tergenang air. Namun, saat ini, airnya berwarna merah tua. Pada pandangan pertama, itu seperti adegan iblis dari neraka. Mengenakan topi bambu dan jubah hujan jerami, Jian Wushuang berdiri tepat di tengah-tengah neraka iblis ini dengan pedang pembunuh 3 di tangannya. Dia seperti iblis yang kuat yang berjuang keluar dari neraka. Tidak peduli apakah itu anjing, kedua pembunuh bertopeng ungu, atau 8 pembunuh bertopeng emas, mereka semua terkejut dengan pemandangan ini. Yang mengejutkan mereka bukanlah kenyataan bahwa Jian Wushuang membunuh semua orang itu, melainkan waktu yang dihabiskan Jian Wushuang untuk membunuh mereka. Begitu Jian Wushuang memulai pembantaian ini, mereka menyadarinya di halaman dalam dan segera bergegas ke sini. Dari halaman dalam ke halaman luar hanya beberapa ratus meter. Mereka tiba dalam sekejap, paling lama selusin napas waktu totalnya. Dalam waktu sesingkat itu, Jian Wushuang membunuh semua pembunuh di halaman, hampir 100 pembunuh. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Seberapa kuat dia? Dua pembunuh bertopeng ungu di halaman bertanya dalam hati apakah mereka bisa membunuh semua pembunuh di halaman luar dalam waktu sesingkat itu jika mereka berusaha sekuat tenaga. Jawabannya adalah, tidak, itu tidak mungkin. Tetapi Jian Wushuang melakukannya. Yang paling penting, dilihat dari kekuatan spiritual yang terpancar dari Jian Wushuang, dia hanya berada di alam inti emas mendalam. Seseorang di alam inti emas mendalam dapat membunuh hampir 100 pembunuh menara bulu darah dalam waktu yang singkat. Anjing menatap Jian Wushuang dengan niat membunuh yang kuat di wajahnya, dan dengan dingin berteriak, siapa kamu? Dua pembunuh bertopeng ungu dan 8 pembunuh bertopeng emas juga menatap tajam ke arah Jian Wushuang. 2 tahun lalu, di depan banyak orang, aku pernah berkata. Wajah Jian Wushuang masih tersembunyi di bawah topi bambu, tetapi suaranya yang acuh tak acuh menyebar ke seluruh area. Hari saat aku kembali adalah hari saat kalian semua mati. Kamu seharusnya mendengarnya. Anjing tertegun, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Pada saat ini, Jian Wushuang juga mengangkat kepalanya sedikit, dan memperlihatkan wajah tampannya. Melihat wajah itu, meskipun anjing sangat tenang, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak pada saat ini. Jian Wushuang, itu kamu. Siapa? Jian Wushuang. Target dari Scarlet Kill Command. 2 pembunuh bertopeng ungu dan 8 pembunuh bertopeng emas juga terpana. Jian Wushuang. Pria itu menjungkir balikkan seluruh dinasti Tianzong 2 tahun lalu. Dan menara Bloodfeather hampir sepenuhnya musnah karena dia. Kamu, bukankah kamu sudah mati? Anjing menatap Jian Wushuang dengan heran dan berkata, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Begitu banyak orang melihatmu melompat ke abyss. Kau seharusnya sudah mati. Anjing menganggapnya luar biasa. Kedua pembunuh bertopeng ungu itu juga tercengang. Mereka semua mendengar tentang abyss, yang merupakan salah satu jebakan maut di dinasti Tianzong. Apa yang ada di bawah abyss masih menjadi misteri besar, karena tidak ada seorang pun yang kembali dari abyss setelah memasukinya. Jadi mendengar bahwa Jian Wushuang telah melompat ke dalam abyss, semua orang yakin dia telah mati. Menara bulu darah juga berpikir demikian, dan itulah sebabnya mereka berhenti mengejar Jian Wushuang 2 tahun lalu. Tapi sekarang, Jian Wushuang muncul di depan mereka dalam kondisi sempurna setelah melompat ke abyss. Bagaimana ini mungkin? Maaf, aku sudah mengalahkan tuduhan itu.
Ketika aku melewati gerbang neraka, Raja Neraka berkata aku sangat tampan sehingga akan sangat disayangkan jika aku mati di usia muda, jadi dia mengiringku kembali. Karena aku belum mati, sekarang giliranmu. Jian Wushuang tersenyum dingin, dengan seringai sedikit ke atas, namun senyumannya bagaikan pisau. Bahan tertawaan, komentar salah satu pembunuh bertopeng ungu, lalu menyeringai. Ada kesempatan bagimu untuk hidup, tetapi kamu mencari kematian. Karena kamu tidak mati 2 tahun lalu, kami harus membunuhmu hari ini. Begitu suaranya jatuh, aura alam kekosongan Yin yang pada pembunuh bertopeng ungu itu tiba-tiba melonjak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya mengalir saat ini dan muncul di depan Jian Wushuang dalam sekejap. Pergilah ke neraka. Pedang lunak ungu muncul tanpa pertanda apapun, seperti hantu. Anying dan para pembunuh lainnya menyaksikan kejadian ini dengan dingin. Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap pedang lunak ungu yang perlahan bergerak ke arahnya, tetapi sudut mulutnya menunjukkan senyuman tipis. Seorang pembunuh bertopeng ungu. 2 tahun lalu, ketika menghadapi pembunuh bertopeng ungu, aku harus menggunakan jurus rahasia pemakan jiwa karena putus asa, tapi sekarang. Tatapan mata Jian Wushuang berubah dingin, dan pedang pembunuh tiga tiba-tiba melesat keluar pada saat ini. Ledakan esensi pedang angin api yang mengerikan di ujung pedang merobek segalanya dan membakar segalanya. Apa? Pembunuh bertopeng ungu itu terkejut. Tidak bagus, seru pembunuh bertopeng ungu lainnya, segera menyusul untuk bergabung dalam pertempuran. 2 orang. Jadi apa? Jian Wushuang masih tidak peduli sama sekali. Dengan kombinasi esensi pedang angin dan esensi pedang api, pedang yang sangat ganas di tangannya langsung menghantam ke depan. Kedua pembunuh bertopeng ungu itu bergandengan tangan, berusaha melawan pedang itu. Akan tetapi, Jian Wushuang tiba-tiba melambaikan tangannya dan kemudian pedang itu menyerang 3 kali berturut-turut. Ketiga garis cahaya pedang itu mengandung esensi pedang angin berapi. Ini adalah gabungan dari 2 esensi pedang. Kekuatannya akan jauh lebih kuat daripada hanya 1 esensi pedang. Sialan. Kedua pembunuh bertopeng ungu itu menggigil dalam hati dan melawan dengan tergesa-gesa. Namun setelah berusaha menahan 3 serangan pedang Jian Wushuang, keduanya langsung terbanting ke belakang. Sudah waktunya. Tiba-tiba, sebuah cahaya berkedip di mata Jian Wushuang. Pedang pembunuh 3 kali berubah menjadi seberkas cahaya mengalir lagi, lalu menerjang maju. Teknik pedang tanpa pamrih, bentuk idealis. Kekuatan penuhnya tiba-tiba meletus.